Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan dari fair value gap dan juga imbalance. Mungkin dari kalian ada yang berpikir bahwa fair value gap dan imbalance itu sama, tapi ada hal yang membedakan antara kedua hal tersebut ya teman-teman. Nah, konsepnya sama, tapi cara kita untuk mengeksekusi itu beda ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas apa yang menjadi perbedaan antara fair value gap dan imbalance. Oke, kita langsung menuju ke pembahasannya ya. Fair value gap, teman-teman, itu sama konsepnya dengan imbalance, yaitu adalah terjadinya kekosongan harga ya. Nah, di area sini misal, nah kita lihat sumbu dari candle pertama ini dan candle yang ini dia tidak saling bersentuhan ya, sehingga menciptakan sebuah fair value gap ataupun imbalance. Nah, bahasa gampangnya yaitu kekosongan ya di sini. Nah, ketidakseimbangan di area ini teman-teman. Wait. Oke. Nah, untuk fair value gap sendiri, cara mengeksekusinya yaitu kita bisa open order di area 50% dari area kekosongan ini atau di area gap ini ya teman-teman. Nah, misal seperti ini. Nah, ini adalah area 50%. Nah, kita bisa mengeksekusi atau open order di area ini untuk kita bisa melanjutkan tren ataupun menjadi patokan sebagai pentulan ya, area pentulan. Nah, seperti ini cara mengeksekusi di fair value gap. Nah, jadi kita bisa open posisi di area 50% dari gap tersebut. Nah, begini cara mengeksekusi menggunakan konsep fair value gap ya. Nah, jadi untuk fair value gap seperti ini ya teman-teman. Untuk yang imbalance kita menggunakan konsep imbalance ya. Cara mengeksekusi dengan imbalance. Nah, imbalance ini agak sedikit berbeda dengan fair value gap ya teman-teman, karena kita harus mencari area demand atau supply, area support atau resisten ya, untuk mengeksekusi atau menjadi patokan pentulan harga. Nah, misal kita harus identifikasi terlebih dahulu gap yang terjadi ya. Nah, kita lihat dari sumbu yang ini dan sumbu yang ini tidak bersentuhan, yang artinya menciptakan sebuah gap ya di sini teman-teman, di area ini hingga ke area ini teman-teman. Nah, tapi cara mengeksekusinya kita harus menandakan area supply atau demand. Nah, di sini terbentuk area demand ya teman-teman. Nah, di area candle ini kita ambil warna ini. Nah, untuk cara mengeksekusinya kita tidak mengeksekusi di area 50%,
melainkan kita eksekusinya di area sini, di area support atau demand, area demand ini ya teman-teman. Nah, kita bisa mendapatkan risk yang minimal ya di sini ya teman-teman. Nah, makanya saya lebih suka menggunakan konsep imbalance daripada fair value gap ya. Nah, seperti ini kita bisa open posisi di area support atau resisten ya. Nah, di sini. Nah, keunggulannya kita bisa mendapatkan risk reward yang maksimal, tapi juga ada kekurangannya ya, dari kekurangan dan kelebihan dari kedua konsep ini teman-teman. Yang pertama, fair value gap, dia keuntungannya kita bisa mendapatkan trigger lebih mudah ya. Nah, jadi kita jarang untuk tertinggal kereta ya, nah di area fair value gap. Tapi kekurangannya yaitu adalah risk atau resiko yang lumayan ya teman-teman. Nah, tapi di imbalance, keuntungan menggunakan konsep imbalance adalah kita bisa mendapatkan risk yang minimal ya teman-teman. Nah, di sini risknya sangat kecil dan rewardnya cukup lumayan ya teman-teman. Tapi juga ada kerugian atau kekurangan. Di sini kita sering tertinggal kereta ya. Biasanya market tidak sampai ke area market order ini teman-teman. Nah, biasanya kita akan tertinggal kereta. Tapi saya lebih suka menggunakan imbalance. Kalau kita tertinggal kereta ya berarti bukan rezeki ya teman-teman. Nah, di sini kita ada satu contoh ya teman-teman. Di sini market membuat engulfing. Ya, kita tahu engulfing pasti ada indikasi akan ada pergerakan besar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini, wait, kita lihat di area ini terdapat gap ya, area gap. Nah, di area sini. Nah, ini terdapat gap ya teman-teman. Nah, jika kita open posisi menggunakan konsep fair value gap atau FVG ya, lebih singkatnya, kita agak sedikit mendapatkan risk yang besar ya teman-teman. Nah, di area sini kita order di area 50% dari gap yang terjadi. Nah, kita agak mendapatkan risk yang besar dan kita harus membutuhkan reward yang besar juga ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kita open posisi menggunakan konsep fair value gap. Tapi kalau kita menggunakan imbalance, itu risk yang kita dapatkan lebih minimal ya. Kita dapatkan di area ini. Kita tandai dulu area supply atau demandnya, support atau resisten ya. Di sini ada resisten ya. Nah, kita bisa open order di area tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan risk reward yang besar ya teman-teman. Nah, di area sini. Di sini juga kita bisa lihat sini ada gap. Ini gap teman-teman. Nah, di sumbu ini dan ini tidak ketemu, ini merupakan gap ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep fair value gap ya, kita open posisinya di area 50%. Area 50% ini ya. Dan kita stop lossnya kalian lihat
cukup besar ya, stop loss yang kita peroleh, dan keuntungannya juga tidak terlalu banyak. Tapi keunggulannya yaitu adalah kita akan berpotensi market itu trigger ya. Nah, kita akan jarang untuk ketinggalan kereta. Apabila kita menggunakan konsep dari imbalance ya, kita open posisinya di area atas ini ya. Nah, kita akan lebih berpotensi untuk ketinggalan kereta. Tapi kalau kita trigger, yaitu ya, ini keuntungan yang kita dapatkan cukup lumayan besar ya teman-teman. Nah, jadi itulah perbedaan antara cok dan sorry teman-teman, jadi itulah perbedaan antara fair value gap dan imbalance. Semoga kalian semua mengerti dan menambah ilmu wawasan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.